kasih, saya akan kembali. Luar biasa. Ya, saya setiap lihat video saya sendiri, berkali-kali acara, setiap saya lihat video saya masih nangis. Saya bingung. Karena apa Bapak Ibu sekalian, saya coba-coba nggak nangis. Tapi setiap saya lihat video saya sendiri, saya pasti keluar air mata, walaupun sedikit. Ya, karena apa? Video itu 100% tidak ada video yang direkayasa. Semuanya dimulai dari awal video itu. Dari saya pakai motor, saya berjalan pakai motor, ya, dan kabar buruknya itu bukan motor saya, motor karyawan. Karena saya bangkrut total. Ketika saya jual mobil saya, karyawan saya tanya, Pak, mana mobilnya? Saya mau ganti mobil baru. Padahal mau beli susu hari itu aja nggak ada uang. Dan sakit hati ini, karyawan saya bilang, bos, tidak ada modal. Saya geram. Saya buktikan 1 tahun kemudian expander itu hadir di rumah saya. Bapak Ibu, banyak orang di luar sana dihina malah down, diejek malah down. Kalau saya diejek, mukanya nempel di wajah saya, nempel di mata saya, nempel di hati saya. Semakin kau hina saya, semakin kubuktikan bahwa hidupku lebih baik daripada kau. Siap. Baik, sebelum kau udah marah-marah, ya maaf tadi sebelumnya saya dikasih daging. Ya, kenapa emosi begini Bapak Ibu sekalian? Sakit hati ini Bapak Ibu, diinjak-injak sama orang. Betul nggak? Sakit hati ini, diejek orang. Ini anak tunggal, anak seorang tentara, tapi diejek orang. Sakit hati ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya buktikan. Saya bilang sama orang tua saya, kau melahirkan anak yang berkualitas suatu ketika nanti. Tepuk kaki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bahagia, sehat, sukses, bahagia. Tapi duduk. Bapak Ibu pernah ke rumah sakit nggak? Apa kabar Pi? Ay, sehat kolah, tapi itu baring. Ya, kalau nggak mau sehat tuh bergerak, betul nggak? Ya, apa kabar Sandi? Sehat, sukses, bahagia. Tapi berdiri sambil katakan sehat, gimana? Sehat, sukses, bahagia. Setuju? Coba ikuti. Sehat, sukses, bahagia. Setuju? Sekali lagi saya tanya. Apa kabar? Sehat, sukses, bahagia. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sandi Rahmat. Saya berasal dari Bangka Belitung, ya, pulau yang di seberang Palembang, ya. Kebetulan ibu yang warna biru, baju biru ini tetangga tepat di belakang rumah kami. Babel juga, beliau bukan orang Babel, ya, tapi kami ini orang Sunda. Sunda Kelempar. Karena dari nenek buyut kami dari sana. Zaman Soekarno dulu. Beliau juga seperti orang tuanya lemparan dari Soekarno dulu. Kami itu buangan. Bangka Belitung tuh bangkai belatung artinya. Ya, iya betul. Itu betul artinya bangkai belatung. Makanya kalau mau cari jin di sana banyak. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kami orang pulau, orang yang sedikit keras. Kami itu mudah tersinggung orangnya. Ketika kami dihina, kami bangkit bukannya down. Jangan sampai kalian hina kami. Kami akan buktikan kualitas hidup kami ke depannya. Tepuk tangan. Ya, maaf Pak, Pak Ampera sama Pak Bustami. Kalau saya ngisi memang begini Pak. Jarang yang bisa tepuk tangan langsung. Karena mereka terkesima, rata-rata emak-emak. Iya, sadar Bu, saya udah nikah. Ya, memang begini reaksi kalau kita udah agak sedikit bertumbuh Pak ya. Emak-emak pun terkesima Pak. Dalam hatinya saya melihat coba dia masih bujang, coba saya masih gadis. Bercanda ya, tepuk tangan sekali, tepuk tangan Bapak sekalian. Ya. Tadi video sebenarnya hampir 100% tidak ada rekayasa. Satu video pun tak ada. Cuman waktu ditagih hutang, itu kami sedikit rekayasa. Ya, itu memang betul Bapak Ibu sekalian. Kami bangun konvensional yang supaya keren. Kami buka cucian, laundry, barbershop, dan kafe-kafean.
supaya nampak kayak kami punya usaha. Dan waktu itu saya modalnya terus terang saya hubungin papa saya nggak punya modal, hubungi mertua nggak modal, kakak nggak punya, saya anak tunggal. Jadi akhirnya saya cari abang angkat. Abang angkat saya tuh baik luar biasa. Waktu itu saya datangin, bang saya pengen pinjam uang 250 juta boleh? Oh boleh sekali, boleh sekali. Yuk mana anggunannya mana, boleh dipakai dulu anggunannya. Oke, saya simpen sertifikat rumah ya. Oke, terus datang lagi ke abang angkat saya berikutnya. Terus kita sertifikat apa, istri saya itu SK ya. SK-nya saya sekolahkan di abang angkat saya. Waktu itu abang angkat saya Bank Beni, Bank Mandiri, dan Bank 9. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika corona datang waktu itu, abang saya jadi monster. Woi, kalau miskin jangan hutang, bayar, kata orang itu. Itu satu orang. Yang satu hari nunggu 8 orang di depan rumah setiap jam 9. 8 dari Bank Mandiri, Bank Beni, Bank 9, abang-abang yang lainnya. Ada juga hutang-hutang di luar bank. Waktu itu hutang saya nggak banyak, cuma 1 miliar 20 juta aja. Itu kawin 4 bisa kayaknya ya. Betul nggak? Dan waktu itu Bapak Ibu sekalian corona hadir, dan saya pikir kayak SARS, paling cuma 6 bulan paling lama, nggak taunya 2 tahun. Alhamdulillah izin Allah, usaha saya yang kayaknya keren tadi bangkrut. Apa? Bangkrut. Ya, cuci buku, barbershop habis, laundry habis, ya nggak ada tikarnya pula malahan, nggak bisa digulung lagi. Ya, habis Pak. Yang kayaknya lebih baik daripada MLM, yang kayaknya lebih bagus dari bisnis seperti ini, kan keren. Apa usahanya? Cafe. Betul nggak? Ada di mana cafe-nya? Di situ cafe. Oh, gaya musik jentam, duit begitu tengok di laci cuma 200.000. So, gaya kayak betul-betul. Betul nggak? Terus di mana usahanya? Laundry. Oh, nampak dipajang-pajang. Rupanya itu anduk Kamila, cover bed Kamila, baju-baju Kamila tak situ biar rame. Nampaknya keren. Nggak tahu begitu buka di laci 200.000. Cuciannya, wah, cucian waktu itu mobil. Gara-gara buka ruko, nggak ada lagi tempat untuk parkir, kami buka cucian motor. Itu nggak ada duitnya. Siapa aja yang ngomong sama saya kalau cucian motor pasti nggak ada duitnya, karena sudah 10 tahun cucian saya. Cuman untuk beli beras ada, tapi kalau untuk beli mobil peleknya aja kami nggak berani beli. Makanya kita lihat Bu, di luar sana banyak ejek-ejek kami kan, MLM, sorry lah ya, benar nggak? Yang ngomong masih tukang ojek, ya kan? Tapi saya tanamkan kepada tim saya, jangan tunjukkan kalian dapat apa. Tunjukkan aja produk kita, kualitas produk kita, demo-demo aja. Nggak perlu kamu bilang kamu dapat mobil, nggak perlu kamu bilang kamu dapat uang sekian, nggak perlu. Tunjukin aja kualitas produk. Dia nolak ganti. Dia nolak ganti. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian, orang yang negatif kepada Anda hari ini adalah orang kutukan dari Tuhan, bahwa beliau siap untuk jadi orang miskin berikutnya. Jangan diselamatkan, karena Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum selain kaum itu sendiri yang berubahnya. Jelas ayatnya, betul nggak? Jangan sok-sokan mau berubah orang. Jadi jangan pernah merubah orang Bapak Ibu sekalian. Itu tuh Allah aja nggak mau merubah orang selain kaum itu sendiri yang merubahnya, betul? Makanya Bapak Ibu sekalian, saya bilang selalu sama tim-tim saya, hidayah itu jemput. Enggak lah, nanti aja. Saya kalau mau sholat nunggu ketukan hati aja. Emang lu siapa? Bisa jadi mati duluan, betul nggak? Gaya tunggu hidayah datang. Emang kau nabi aja dijemput, betul nggak? Dijemput dipaksa, sholat dipaksa, betul nggak? Sedekah dipaksa, betul nggak kira-kira? Bekerja yang malas dipaksa supaya banyak rezekinya, betul? Sama Bapak Ibu sekalian, orang yang mengundang Anda hari ini, orang yang memaksa Anda hari ini adalah orang yang peduli dengan masa depan Anda. Saya yakin Bapak Ibu sekalian dalam ruangan ini banyak saudara, banyak keluarga, betul nggak? Ada yang punya Pajero malahan, betul? Ada yang punya mobil? Coba saya jujur, siapa keluarga yang punya kendaraan bermobil? Angkat tangan. Punya?
Punya ibu punya? Oke, punya? Oke. Yang keluarganya tadi punya mobil, saya tanya nih, ibu punya? Punya. Mobilnya apa? Pajero. Wow. Pajero pasti penghasilannya besar. Sekarang saya tanya dengan ibu siapa? Bu Zahara. Bu Zahara, saya kasih waktu, atau teman-teman semua sekarang ini, saya kasih waktu 10 menit untuk telepon keluarganya yang punya Pajero atau Alphard tadi atau mobil yang lain-lainnya. Silakan ditelepon sekarang juga 10 menit, minta penghasilan 10 juta, dimulai dari sekarang. Loh, kok nggak ada yang nelpon? Bapak Ibu, kita banyak keluarga yang kaya, betul nggak? Tapi bisa kasih solusi? Bisa kasih solusi masalah kita? Tapi orang yang ngotot sekali ngundang Anda hari ini, beliau sama-sama pengen berjuang bersama Anda, pengen sama-sama sukses bersama Anda. Tepuk tangan untuk orang yang mengundang Anda sekali lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita itu kadang-kadang berdoa, ya Rob, saya minta utang saya lunas ya Allah. Bagaimana caranya utang saya lunas, betul nggak? Begitu dikasih solusi, aku nih kayaknya nggak cocok. Aku nih cocoknya tenggelam di air kayak ikan. Aku nih kayaknya nggak cocok. Terus cocoknya di mana? Di api. Tukang buat kerajinan besi, pandai besi. Tukang buat parang. Aku nih kayaknya nggak cocok. Terus cocoknya di mana? Bobok. Tidur aja. Ya udah, kalau tidurnya banyak duit nggak apa-apa, betul nggak? Saya ini mau konten-konten, udah setahun saya lihat kontennya, udah kayak orang gila kulihat tapi nggak ada uang juga. Kemarin gue tanya, udah FYP, ada 2 letter lagi. Kapan 2 letter 4 tahun lagi lah, matilah kau. Makanya Bapak Ibu sekalian, terkadang kita menganggap bisnis seperti ini bisnis receh. Padahal Bapak Ibu kalian, 13 bulan tepat hari ini masuk bulan ke-14. Saya tepat tapi 12 bulan ya. 12 bulan saya sudah 2 kali ganti mobil di perusahaan ini Bapak Ibu. Yang tadinya minjem motor. Tapi nggak usah ngebut kayak saya. Pak, saya pengen kayak Bapak, nggak usah. 3 tahun aja. Kalau saya kebetulan memang konseptor. Saya memang kalau di bisnis ini udah di luar kepala. Bagaimana cara membimbing, menjaring, membangun tuh sudah di otak kepala saya. Makanya banyak orang yang katanya pernah lama di MLM, pernah sukses di MLM, katanya. Ada mitra saya ibu-ibu, namanya Burhani, tapi nggak ada di sini. Orangnya di Amerika. Saya sudah banyak. Udah umroh, Bu? Belum. Saya tengok lemarinya dari mulai propolis, madu, dimaduin, nggak ada semua. Jadi ada yang dapat mobil, Bu? Nggak ada. Motor? Nggak ada. Sepeda? Nggak ada. Berapa bonus paling tinggi? 3,5 juta. Udah berapa lama? 3 tahun. Onde. Tadi Ibu bilang 4,5 juta dalam waktu setengah hari di THN. 3 tahun 3 juta. Itu ngapain? Betul nggak? Kami udah bukti, nggak ada modal pula. Ini orang-orang tipe wajah-wajah tanpa modal. Nampak tuh, kelihatan. Tanpa modal tapi banyak duit. Asik nggak? Asik. Tapi jangan berpuas diri, karena kita di sini membantu orang. Jadi jangan takut-takut untuk bantu orang. Terus ketika kita udah dapat duit, jangan berpuas diri. Di follow up. Jangan Anda ngambil duitnya aja, udah tuh besok beli lagi nggak kayak rentenir. Jangan di follow up, didatangi. Kalau nggak ngerti follow up tuh datang ulang, ditanya, Bapak bagaimana perkembangannya, Ibu bagaimana perkembangannya. Faham? Siap? Jadi kadang-kadang Pak, aku takut nanti nggak ada reaksi. Loh, kalau nggak ada reaksi jangan takut, ya kan? Anda itu marketing, Anda harus bisa membuat mereka termotivasi kembali. Jangan ngambil duitnya aja. Kita harus bagaimana mereka harus jadi testimoni. Tanamkan ke dalam hati Anda bahwa mereka harus jadi testimoni berikutnya. Siap? Jadi yang saya lihat berburu orang baru terus, pasien lamanya ditinggalin. Yang udah sebulan nggak ditanya lagi. Kita itu seminggu sekali ditanyai. Ibu jangan lupa minum ya. Jangan hanya sehat dulu, jangan lupa minum ya. 3 hari kemudian, Ibu jangan lupa olahraga ya. Anda itu konsultan di bisnis ini.
bukan sales. Konsultan itu berkomunikasi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bisa bertumbuh cepat? Karena saya setiap pasien, saya rawat mereka. Ada 10 pasien aja, bonus kita itu stabil. Coba Anda nggak presentasi, ada duit nggak? Presentasi baru ada duit kan? Sampai kapan begitu? Ini yang leader-leader juga dengerin nih. Ya, pasiennya itu di follow up. Jangan nunggu 2 kabar. Sembuh atau mati. Ditanyalah. Siap? Oke? Ini ditunggu 2 kabar. Kapan dia nelponnya? Kapan datanya mati? Betul nggak? Kapan dia nelponnya? Rupanya nggak mau beli lagi. Janganlah begitu. Di follow up ya. Kita itu kalau orang udah ngasih uang ke kita, berarti mereka udah percaya kesehatannya ditaruh ke kita. Jadi jangan cuman cari kekayaan sendiri, tapi bantu mereka sampai sukses di kesehatannya. Bangkitkan percaya dirinya. Mungkin orang sakit itu 90% karena kurang perhatian anaknya. Nah, oke, joget dulu kita. Ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, pasien itu juga butuh perhatian. Bu Sadima, gimana? Bibirnya masih mencong nggak? Misalnya stroke Bu Sadima yang di Ranto Gedang misalnya. Bu Sadima Ranto Gedang, iya. Ibu gimana perkembangannya? Bibirnya masih mencong apa enggak? Udah agak enakan gitu, ya. Cuma kalau nanya pasien sama anaknya yang sumbing, hati-hati. Saya pernah begitu, Pak. Jadi saya tanya ibunya, anaknya yang nelpon. Gimana kabar ibunya? Udah meninggal. Hah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Oh, mendingan. Ya, tepuk tangan dulu ya, just kidding ya. 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 Yuk, Bapak apa? Ampera meninggal. Meninggal ya, mendingan ya. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, kita di sini pasien harus dirawat. Memang betul-betul pasien itu harus dirawat. Ya, dijaga betul-betul sampai sehat. Maka teman-teman, kalau ada 100 orang saja, ada 10 orang saja yang merawat pasiennya, bonus Anda percaya sama saya, perharinya 1 juta, percaya sama saya. Ya, ada 10 orang tim Anda yang merawat pasiennya lebih daripada 20 pasien, bonus Anda yang sebagai upline itu bisa 1 juta per hari walaupun Anda sedang rewang. Mau nggak? Bangun tidur kesiangan, neng akun tek, 1 juta. Mau nggak gitu? Terus lagi nyuci, neng akun, 1 juta. Mau gitu Bu? Bisnis ini didesain mirip kayak orang bekerja, orang kaya berbisnis. Ibu tahu Alpaman? Tahu Alpaman? Tahu. Bapak Ibu tahu Joko Susanto? Ibu tahu? Adik Joko Tingkir. Joko Susanto itu yang pemilik Alfamart. Dia itu Bu punya mimpi, punya toko di seluruh Indonesia tanpa modal. Karena orang yang buka Alfamart ini bukan duitnya Joko Susanto. Orang Sarulangan yang punya modal, mereka franchise. Ngasih 1,5 miliar ke Joko Susanto ngasih produk. Konsepnya itu bayar Bu. 1,5 miliar totalnya. Ada uang. Nah, di Sumatera ada Alfamart. Di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ada semua. Itu ngasih duit semua ke Joko Susanto. Joko Susantonya kerja nggak? Dapat duit terus per detik dia. Dari setiap daerah per detik ngirim duit ke sana. Per detik Bu. Tapi dia tidur dapat Makanya Bu Dini tadi ngomong, mau nggak santai-santai tidur-tiduran dapat duit? Ya itu maksudnya. Tapi kami nggak punya modal sebanyak itu untuk janji Joko Susanto. Kami cukup 2.300.000 saja di THR, kami bisa menikmati kayak Joko Susanto. Kemarin kami lagi perjalanan ke Pau. Bu Dini nengokin bonusnya 900.000, saya 700.000 waktu itu. Perjalanan loh, belum ngapa-ngapain. Mau nggak gitu? Mau. Caranya gimana? Bangun tim. Setiap ada acara seperti ini, undang sebanyak-banyaknya. Oh Pak, negatif, bodoh amat.
Karena memang mereka didesain untuk menguji mental Anda. Pak, saya ngundang 10, yang nolak 11. Karena yang sebelahnya dengar juga ikut nolak-nolak juga, ngejek-ngejek pula, jibir-jibir, miring-miring bibirnya sambil gina. Betul nggak? Alah, nggak ada lah itu. Macam mana itu bisa dapat duit tanpa kerja? Pret! Kata dia. Begitu satu tahun kemudian kita datang pakai mobil kita. Tin, wala bose, wes kaya saiki. Yo iki habis sampean hina, makanya saya bisa beli mobil. Kenapa selama setahun saya lihat muka buruk Anda. Selama setahun saya lihat wajah Anda itu ngejek saya tuh selama tidur saya nggak tenang. Tidur dikit nggak tenang. Mukanya dia muncul. Karena kalau saya gagal, dia tambah gila lagi senangnya. Betul nggak? Ketika saya santai lagi mancing, loh kok bukan nampak ikan, malah nampak muka dia, tutup lagi pancingnya. Betul nggak? Terus lagi ngundulang emas, cuman dapat 200.000 sehari. Muka dia muncul, tutup presentasi aja lah. Betul nggak kira-kira? Makanya Bapak Ibu sekalian, lakukan bisnis dengan ketulusan. Insya Allah Allah akan mempermudah urusan Anda. Ketika mereka mau menghina Anda, bebas. Anda mau buka tempel ban aja dihina orang kok. Anda mau buka ruko pun dihina. Sudahlah, lah banyak toko baju, lah banyak online. Pasti mereka jatuhkan kita. Mau buka bengkel, weh bengkel lah banyak, ngapain lagi? Betul nggak? Mereka pasti selalu hina kita. Selalu jatuhkan kita, ngapain kita pikirin? Kalau Anda mau merubah hidup Anda, maka cukup dengarkan orang yang memotivasi Anda. Siap? Siap? Oke, tepuk tangan dulu. Apa Bu? Iya, silakan belakang Bu. Nggak mungkin saya ngomong sambil ngopi. Nanti ada rotinya. Silakan ke belakang Bu. Iya. Nah, kalau nggak Bu, ini tegak sebelah saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, siapa dalam ruangan ini pengen berangkat ke Korea bareng saya habis Lebaran? Siap? Pak, kita dari dusun. Bu, kita dari dusun. Tiba-tiba foto di Korea. Asang ngenyiu, apa gimana gitu. Tiba-tiba di sana kita bahasa Sarangun. Di Korea kita pakai bahasa Sarangun. Nah, kemana komeng? Wah, tapi di Sarangun. Paham ya? Ini ngomong ini di Ting-Ting biasa. Ngomong ini di Ancol biasa. Tapi ngobrolnya di Korea. Siap nggak kira-kira? Siapin paspornya. Setelah itu kita berangkat habis Lebaran. Insya Allah kalau umrohnya kalau nggak salah bulan 8 atau bulan 9. Gratis, nggak pakai duit. Orang di Sarlangun ini bisa berangkat umroh mungkin per jam. Balik lagi per jam bisa mungkin. Pakai pesawat tempur, pesawat entah pesawatnya, pokoknya nyampe bisa. Banyak orang kaya, tapi bisa nggak gratis? Nggak bisa. Pakai rekening tabungan, betul nggak? Orang Sarlangun Bangkok bisa nggak beli Pajero? Banyak, beserak, betul nggak? Tapi ada nggak yang gratis? Nggak ada. Apalagi spender yang murah kayak saya biasa aja. Banyak orang beli. Tapi gratis ada nggak? Kami di rekening masih tetap, tapi dikasih mobil gratis. Mau? Menghayal. Sudahlah, masuk ke kolam aja lah. Benam kepala tuh pakai air cabai. Kenapa? Payah diomongin Bu. Betul nggak? Anda tahu Firaun? Nggak, saya nggak menjadikan itu ya. Firaun itu disampaikan ke nabi-nabi itu dijelaskan tentang agama. Mereka percaya nggak? Percaya, mereka percaya. Firaun itu paling percaya sama Tuhan. Tapi dia takut mempercayainya, pengikutnya akan berubah haluan. Nah, Anda ini sebenarnya percaya, udah lihat mobilnya, udah lihat bonusnya, udah lihat. Tapi kenapa nggak percaya? Anda takut karena seringnya JMLM. Ya, karena seringnya JMLM, ujung-ujungnya takut kalau, aduh saya kan udah sering ngejek, nanti saya ikut gimana ya? Sudahlah Bu, hilangkan jubah kebesaran, hilangkan jubah kesombongan. Kita sama-sama berjuang bantu orang sakit menjadi sehat, orang yang nggak punya penghasilan jadi punya penghasilan. Kami di THN dakwah sebenarnya. Kami bantu orang yang punya penghasilan banyak. Betul nggak? Terus terang, Bu Eka kemarin nangis-nangis butuh uang. Akhirnya, Bu Dini rayu-rayu saya. Ayolah Bang, kita ke sana. Ayolah Bang. Ya, gimana jauh. Nanti kalau nggak tepat sasaran gimana? Ayolah Bang, bantulah. Ini teman saya harus dibantu. Oke lah, sip. Nyampe sana, alhamdulillah beliau berbonus 4 juta lebih. Berapa?
5 juta. Tepuk tangan sekali lagi. Bu Putri 6 juta lebih. Tepuk tangan. Hari itu juga ya, Bu Eli juga dapat ya. Pernah sehari berapa? 4 juta juga Bu Eli. Tepuk tangan juga. Kalau Bu Zahra pernah 13 juta sama produk semalam. Setengah malam. Pakai lilin kami hitung duitnya. Dikira orang kita ngepet. Makanya Bapak Ibu sekalian, satu pesan saya, tujuannya diluruskan dulu. Pertama, bantu orang saya. Yang kedua, bantu orang punya Jadi kalau punya keluarga yang masih miskin, geret dia, jambak bawa ke sini. Karena sukses itu harus kalau nggak dijemput, didorong. Ketika mereka sukses nanti, mereka akan bicara di atas ini ngomong, terima kasih saudara. Siapa misalnya disebutnya? Saudara Eli misalnya, yang udah maksa saya ke sini. Terima kasih Bu Rohani, yang dulu saya negatif, saya hina, tapi Bu Rohani sabar ngajak saya ke sini sehingga saya melihat ternyata setelah saya jalankan, saya sekarang hutang saya lunas, saya bisa beli mobil, saya bisa beli rumah karena bantuan paksaan dari Bu Rohani. Orang itu akan mengatakan begitu Bapak Ibu sekalian ketika mereka sukses. Kalau orang di luar sana negatif itu biasa, makanya jangan duduk bareng. Sebagian dari mereka mungkin syaiton berwujud. Emang nampak wujudnya, tapi kayaknya syaiton. Jangan dideketin. Deket aja orang yang memotivasi. Toh kalau mereka negatifin kita, mereka bantu nggak beli beras kita? Bantu bayar sekolah anak? Bantu problem kita? Ngapain kita deket-deket sama mereka, Pak? Betul nggak? Makanya dekatlah sama orang yang berkualitas. Ingat, lingkunganmu menentukan masa depanmu. Jadi hati-hati bergaul, hati-hati berteman, karena itu akan membuat mindset kita menjadi orang tersebut. Penjahat lama-lama bergabung sama ustadz, taubat nggak? Ustadz lama-lama duduk sama orang tukang judi, tukang carut, tukang maling, kesandung bukan astagfirullah. Dia bilang hewan, betul nggak? Hewan, astagfirullahaladzim. Memang astagfirullahaladzim ada hewannya dulu tapi. Karena kedengarannya itu terus. Ngomongin hewan terus. Kambing kemana? Monyet kemana, betul nggak? Kalau orang negatif kan ngomongnya begitu. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, rubah komunitas. Makanya kami lagi membangun komunitas. Siapa yang mau bergabung sama komunitas positif seperti kami? Angkat tangan. Siap? Siap kami bimbing? Yang mengundang Anda hari ini, yang mengundang, saya tanya sekali lagi, Anda siap nggak membimbing mereka? Siap membimbing mereka? Oke. Sekali lagi saya tanya, yang diundang, siap nggak dibimbing? Siap ya? Satu pesan saya, kalau mau, ubah dulu mindset. Saya ada buku, bacalah buku. Ada buku saya di mobil, kalau mau beli silakan. Nggak ada yang mahal. Ya 45.000, ada yang 100.000. Tapi gara-gara itulah otak saya berubah. Saya kuliah nggak selesai. Bagaimana caranya saya bisa memotivasi banyak orang dengan kata-kata yang baik? Bagaimana saya bisa memberikan edukasi kepada semua kalangan, dari sekolah, nggak sekolah, ya kan, sarjana, profesor, kita duduk bareng. Tapi kita harus level bahasanya. Keilmuannya harus level. Bagaimana caranya kalau kita bukan baca buku? Baca buku merubah karakter. Buku merubah karakter. Audio merubah pola pikir. Makanya baca buku, bukan buku yang basing-basing ya. Ada buku leadership, ada buku cash flow quadrant. Kita ini sebenarnya lagi cari apa sih di MLM, ada di buku itu. Siap merubah hidupnya? Siap sama-sama umroh bareng? Beli mobil bareng? Siap? Ya, 2027 tema kita, bagaimana kita dikejar uang. Siap? Tidur pun dibayar. Ingat pesan saya sekali lagi kepada yang sudah member, yang belum member. Yang membuat orang gagal itu ada di mindset. Apa? Mindset, cara berpikir. Mudah merajuk salah satunya adalah kunci kegagalan. Mudah merajuk. Allah, Bu Dini nih harusnya datang, nggak datang, aku berhenti.
Wah, kata Bu Dini mau berhenti ya? Iya udah, kalau mau berhenti nggak apa-apa. Bu Dini bantu tim yang lain. Bu Dini tahun depan beli mobil. Yang berhenti dapat apa? Dapat banyak utang lagi. Betul nggak? Coba tanya dulu. Makanya jangan merajuk. Harus berjiwa Ingatlah, tidak ada yang kebetulan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada satu daun pun yang jatuh ke muka bumi ini tanpa seizin Allah. Percaya aja, positif thinking aja. Kayak kemarin saya di rantau apa kemana? Danau Serdang, baru Bu, kita sampai jam 5 subuh. Belum nyampe setengah jam saya ngomong itu anak saya di ICU. Anak saya nggak pernah sakit, tiba-tiba nggak sadar setengah jam. Pak Joyo sampai bilang, kok abang tenang sekali ya? Jiwa saya hancur sebenarnya. Otak saya tetap saya tenangin, karena kalau saya gerusak-gerusuk semuanya ikut terlibat gerusak-gerusuk. Anak saya itu di ICU. Kalau bapak ibu di ICU anaknya, mungkin udah paling ribut dalam ruangan itu, betul nggak? anak saya, betul nggak? Sampai kita nengoknya begini-begini. Ya kan, betul nggak? Kalau gerusak-gerusuk itu selesai nggak sih masalah? Ya tenang ya Allah, tabah ya, Bismillah, lindungi anak saya. Udah selesai. Masih presentasi saya? Masih bercepat, dalam hati saya, ya Allah, anak aku apa kabar? Betul nggak? Makanya kenapa kok bisa setenang itu Pak Sandi? Baca buku. Kalau nggak baca buku saya ragukan juga. Makanya tenang. Makanya, aduh, Bu Eni belum nyampe ngapa ya? Jangan-jangan Bu Eni lagi bocor ban. Berpikir positif. Siap nggak begitu? Ya. Itu kunci mau sukses itu salah satunya pikiran Anda dijaga. Kenapa ya? Pasien saya berpindah haluan. Ya, ada di tim saya di Amerika, itu pindah haluan. Nggak di follow up. Terus ketika udah beli, merajuk. Salah Anda. Ya kan? Saya pun, contoh nih. Ibu siapa Bu? Bu Erna jual produk sama saya. Sebulan nggak muncul. 2 bulan nggak muncul. Datanglah Bu Sadimah. Ngasih informasi. Saya mau beli sama Ibu apa Bu Sadimah? Sadimah, karena Ibu cuma mau duit saya aja. Tapi Ibu datengin. Pak Sandi, seminggu sekali. Apa kabarnya? Atau telepon. Bagaimana Bu, Pak Sandi perkembangannya? Alhamdulillah, asam urat saya sudah enakan. Jangan lupa olahraganya juga ya. Minum air putihnya. Kalau yang seperti ini Pak Joyo pintar tuh. Ya, Pak Joyo tuh public speakingnya kalau follow up bagus. Jangan lupa diminum obatnya. Sama sering-sering kalau matanya masih kabur, sering-sering lihat cewek, digituin, canda-candain kan. Jadi bening. Ya, untuk cowok. Kalau cewek jangan nengok cewek gitu kan. Nengok suaminya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya untuk penutup hari ini, Bapak Ibu, pesan saya cuma satu. Kita ini sudah semuanya berjuang dimanapun tempatnya. Betul nggak? Udah bekerja semaksimal mungkin. Tapi dapatnya segitu-segitu saja. Mungkin ya. Kasih kesempatan 2 tahun ini Anda berjuang bersama kami. Kasih kesempatan 2 tahun ini. Anda nggak jalankan THN, Anda tetap bekerja kan? Udah banting tulang kan? Betul nggak kira-kira? Udah kerja keras tapi dapatnya segitu-gitu aja. Bismillah, niatkan kita bantu masyarakat Sarawangun untuk sehat dulu. Setelah itu mana orang yang pengen punya penghasilan, kita ajak. Jangan gengsi, jangan malu. Ingat, kita ini ngikutin jejak Rasul, dagang. Apa? Dagang. Siapa yang udah merasakan nikmatnya produk THN? Udah merasakan enak, sehat? Betul? Bu Rohani kencot-kencot sholat di kursi, sudah tuh sujudnya di meja, sekarang udah bisa normal. Ya, banyak kayak Bu Eli kacamatanya tebal dulu, kalau nggak pakai kacamata itu susah baca, sekarang nggak pakai kacamata. Bu Eli, tepuk tangan. Ibu apa? Kurap? Oh, apa? Nggak masuk masalahnya. Oh, sakit kepala sering ya. Kirain kurap. Saya kurang dengar. Sakit kepala sering, sekarang sudah normal. Betul nggak? Banyak masalah-masalah kita yang kesehatan. Makanya bantu dulu seperti itu. Oke? Siap berjuang? Siapa yang sekali lagi siap saya bimbing? Angkat tangan. Siap? Semuanya siap? Oke. Yang undang segera hubungin mereka ya. Apa saja persyaratan untuk join, bagaimana caranya, terus bagaimana bikin program kerjanya, kita langsung KKN, kerja nyata.
Ya, langsung kerja nyata ya. Jadi kita betul-betul bukan hanya teori tapi kerja nyata, kita buktikan 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan punya income berapa Anda. Tapi ingat, jangan diposir. Maksudnya paham nggak kira-kira? Diadu. Aku tunjukkan ya. Betul nggak orang tuh ngomong? Jangan. Itu kita sama melawan Tuhan. Ya, kita ikhlas saja bantu orang. Jangan di apa namanya, seperti ditargetkan. Ucapannya begini, ini bisa 2 hari, ini bisa 1 jam. Aku bisa. Siapa tahu Anda lagi nggak ada rezekinya. Siapa tahu dosa Anda lebih banyak. Ya kan? Dosa menghapus rezeki. Perbaiki dulu. Ada yang riba, ayo berhenti ribanya. Stop ngutang-ngutang. Stop ngutang-ngutang. Ya? Siap? Ya. Ini ahli riba nih, 1 miliar lebih nih. Tersesak napas kita. Stop utang dari sekarang, tanamkan. Ketuk palu tidak ada utang sama sekali. Mau 100.000, mau 200.000, jangan utang lagi. Siap ya? Ingat, hutang itu menghancurkan rezeki kita. Hutang itu menghancurkan masa depan kita. Stop hutang. Kami ini ahli ngutang. Dari kecil saya dibuat mama saya tuh ahli ngutang. Dari SD, kami kan tinggal di batalion. Mama saya malu utangnya banyak di warung. Dia panggil anaknya sebagai senjata. Sandi, nanti beli gula ya di rumah tante ini. Apa iramanya? Tante, mama suruh beli gula. Duitnya bon dulu. Jadi dari SD kelas 2 itu udah mahir ngutang. Sehingga sampai saya kemarin tahun 2019 ahli ngutang sampai 1 miliar lebih. Sampai, tapi jangan diikuti, hampir 2 kali gantung diri. Udah siap ambil talinya, sudah dibuat talinya. Karena nggak sanggup, Bu. Ini kan saya ngomongnya enak-enaknya aja. Anda belum tahu lihat mereka nagih macam mana. Anda belum tahu susu anak saya habis, bagaimana saya hancur otak saya. Anda nggak melihat penderitaan saya, bagaimana saya harus jalan kaki mencari hutang-hutang kemana-mana untuk menutupi susu cuman sama beras. Anda nggak tahu seperti itu, sekeras itu saya. Saya ngomong enak-enaknya aja. Makanya Bapak Ibu, kenapa kami keras? Karena hidup kami keras. Makanya motivator saya mengatakan, mentor saya mengatakan, Sandi, keraslah kepada dunia, suatu ketika nanti dunia yang lunak sama kamu. Tapi kalau kamu lunak sama dunia, dunia yang suatu ketika nanti keras sama kamu. Makanya kamu masih muda, gas, jangan main game. Kamu masih muda, gas, jangan nongkrong. Kamu masih muda, gak usah main bola-bola dulu, gak usah main poli-poli dulu, gas. Kebetulan saya juga orang pendekar, pencak silat. Jadi saya hobi berantam, ya kan. Nah, saya itu hobi banget. Seminggu bisa 4 kali saya ikut latihan, melatih maksudnya. Cuman untuk gerak, cuman untuk fighting. Tapi lama-lama anak orang ku gebuk habis, aku udah dapat duit, gaya banyak. Terus emang ini untuk berantem untuk siapa? Betul nggak kira-kira? Anak saya butuh duit, istri saya butuh duit, makanya saya rubah dulu, saya tanamkan dulu hobi saya. Tunggu ya, umur 40 tahun puas-puasin nanti. Saya butuh waktu 3 tahun lagi untuk menikmati itu. Saya tanamkan, Sandi, umur 40 tahun baru kau kayak anak-anak. Besok kita main di Disneyland Cina, tahu tempat wahana, kita ada yang tahu kan? Wahana di Cina itu ada untuk main anak-anak, itu nanti kami main-main di sana. Besok di Korea itu ada lift tinggi, jalan-jalan, itu main-main yang berkualitas. Mau seperti itu? Besok kami jalan-jalan ke luar negeri, itu main-main yang berkualitas. Gratis pula. Ini belum apa-apa ke waterboom. Sikit-sikit waterboom. Sikit-sikit waterboom. Bentar lagi PLN-nya udah kayak boom. Tin, mau bayar nggak ada uang. Betul nggak? Sudahlah, bekerjalah dulu, semangat dulu. 2 tahun aja kita sama-sama nanti ke luar negeri gratis. Bulan 2027 ini kami ada rutenya sampai ke Turki sama ke Eropa. Ya, jadi kita 2027 berangkat ke Eropa. Maknyus, mau? Betul-betul mau berjuang? Siap? Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya harap semua yang dilihat di mata saya ini semuanya siap sukses, siap berjamaah sama kami umrah bareng, berjamaah juga ke luar negerinya, berjamaah punya mobil, di depan ini mobil Anda gratis dari THN semua. Siap? Jangan takut orang bilang menghayal. Ingat, kita bermimpi bukan menghayal. Bermimpi itu punya angan-angan tapi kita kerjakan. Kalau di luar sana, mereka punya angan-angan tapi mereka tidak tahu apa yang dikerjakan.
Betul? Bapak Ibu, sekian dari kami. Salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Salah hanya milik kami, benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.